Saya terus terang kaget mendengar ceramah ini, teman-teman. Kenapa saya bilang kaget? Karena narasi ataupun yang disampaikan terkait Habib Novel Al-Idrus itu menyebut bahwa sholat itu kalah sama dengan cinta kepada tokoh Habib. Karena yang dipersoalkan itu bukan lagi soal politik, bukan lagi organisasi, bukan lagi perbedaan pendapat, tapi sesuatu hal yang sudah menyentuh yang jauh lebih mendasar. Ini berkaitan dengan akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin sholat, zikir, dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah tidak berarti hanya karena seseorang tidak mencintai satu tokoh Habib, yaitu Habib Rizik. Sejak kapan ukuran surga itu berubah? Sejak kapan keselamatan akhirat itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Habib Rizik ataupun Habib yang lain? Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel men. Nah, bagian yang paling parah dan paling menarik itu justru di akhir ceramah. Ya, awalnya memang berbicara tentang syafaat Nabi Muhammad SAW, tentang harapan umat kepada Rasulullah, ya, baik di kubur, di mahsyar, dan saat menuju surga. Tapi tiba-tiba di tengah pembicaraan itu bergeser dari cinta kepada Rasulullah menjadi cinta kepada figur Habib. Nah, disinilah publik itu bingung. Kalau syafaat itu milik Rasulullah, mengapa ukuran cinta kemudian diarahkan kepada tokoh Habib? Kalau keselamatan ditentukan oleh Allah dan syafaat diberikan oleh Rasulullah, lalu apa dasar menjadikan kecintaan kepada seseorang figur Habib sebagai ukuran utama? Ya, pertanyaan ini penting, karena semakin besar sebuah klaim yang mereka mengaku sebagai cucu Nabi, semakin besar pula kebutuhan akan dalil dan bukti. Apalagi jika klaim itu menyangkut surga, syafaat, dan keselamatan umat. Jangan mau umat itu dibodohi dengan propaganda nasab atas nama Habib. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sodakohmu, sodakoh gak ikhlas, ria, gaya. Ayo apa meneh? Amal solehmu, amal soleh, gaya. Ya paling enak kan ya Kanjeng Nabi mawon. Isfa'lana lana lana ya habibana. Betul begitu kan? Karepot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Mau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido. Metu, kaiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Charlie dimanapun berada. Sebenarnya apa yang terjadi yang telah diucapkan oleh Habib Novel Al-Idrus yang di awal video ini sudah saya tayangkan. Dari ceramahnya itu kita bisa memahami, yang pertama adalah Rizik Syihab disebut dan dianggap sebagai Habib yang wajib untuk dicintai. Kemudian yang kedua, Pak Rizik Syihab itu disebut sebagai waliullah dan orang soleh. Kemudian Ahlul Bait dan Rizik Syihab. Dan ada kalimat yang retoris, ya, itu membandingkan antara sholat, kemudian zikir, sedekah, amal soleh dengan kecintaan kepada Rizik Syihab. Nah, ini yang muncul kesan bahwa propaganda nasab itu sebenarnya ada. Dan propaganda nasab itu dimainkan oleh kelompok Ba'lawi. Nah, kalau hanya membawa sholat, ya, orang sholat gitu ya, kemudian zikir dan beramal, tapi tidak cinta kepada Rizik Syihab, maka itu dianggap gak cukup. Artinya percuma sholat, percuma zikir, percuma beramal soleh, ya. Artinya itu sama dengan kalimat bahwa tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi
kalau tidak mencintai Rizik Syihab. Nah, ini yang kita tangkap sebagai implikasi yang sangat besar, teman-teman. Nah, kalau kita kaitkan, ya, ini ada sebuah pergeseran dari tauhid ke figur. Ini makanya saya katakan bahaya propaganda nasab Ba'alawi ini kepada umat itu sangat berbahaya. Nah, kalau kita bicara Islam secara umum, teman-teman, saya membahas tidak sampai kepada fikih ataupun bab akidah secara dalam, tapi kita memahami Islam secara umum. Nah, Islam secara umum itu bahwa ketika kita bicara rukun Islam itu berpusat kepada Allah. Kemudian syahadat itu juga berpusat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ibadah sholat itu ditujukan kepada Allah. Dan surga neraka itu ditentukan oleh Allah. Allah yang punya haknya menentukan orang masuk surga dan neraka. Nah, ini ada pergeseran fokus dari hubungan manusia dengan Allah menjadi hubungan manusia dengan tokoh Habib. Inilah yang menjadi sumber kontroversi. Nah, kalau secara logika emosional itu justru dalam ceramahnya Novel Al-Aidrus itu mengalahkan logika argumen. Di situ Pak Novel Al-Aidrus itu isi ceramahnya itu membangun sebuah dalil, ya, atau tidak, membangun data atau tidak, membangun argumentasi atau tidak, dan ketiganya pun tidak membangun, tapi justru membangun rasa takut, umat dibuat khawatir, umat dibuat gelisah, umat dibuat rasa bersalah, umat dibuat rasa khawatir, ya. Dan di ceramahnya juga menyampaikan umur tinggal 20 sampai 30 tahun lagi itu bakal mati, dikubur cari syafaatnya siapa. Ya, ini umat ditakut-takutin, teman-teman. Ini propaganda nasab yang sangat berbahaya. Umat ditakut-takutin hanya untuk mengkultuskan nasab habaib. Ini adalah teknik persuasi emosional. Dan ini yang mereka bangun selama ini. Dan ini dikaitkan juga dengan bagaimana mereka selama ini mengglorifikasikan nasab. Pola-pola yang muncul itu bukan cinta kepada Rasulullah, tapi perlahan-lahan digeser menjadi cinta kepada keturunan tertentu, keturunan klan Ba'alawi. Dan lebih spesifik lagi, cinta figurnya Habib Rizik ataupun Habib-Habib yang lain. Dalam kajian kita selama ini polemik nasab itu ya, dan kita juga memahami dari dampak polemik nasab secara komunikasi politik dan sosiologi agama, ini disebut dengan personalisasi otoritas. Yang dibangun adalah otoritas orangnya, otoritas figur Habibnya. Sehingga apa? Otoritas agama itu dibalik dan dipusatkan kepada figur tokoh Habib. Ini yang berbahaya. Ini yang disebut propaganda nasab tingkat tinggi. Maka saya bilang, apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama bahwa Rizik Syihab itu berbahaya bagi agama dan bangsa, ya ini berbahaya bagi agama, ya, berbahaya bagi akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita buat level bertingkat, ya, kita buat level bertingkat dari isi ceramah-ceramahnya Habib ini kepada umat, bahwa di level pertama, teman-teman, Nabi harus dicintai. Ya, ini adalah narasinya. Yang kedua, Ahlul Bait itu harus dicintai. Kemudian ketiga, turun lagi levelnya, itu Habib juga harus dicintai. Setelah level itu maka masuk ke level yang paling bawah. Tokoh Habib tertentu harus dicintai. Ya. Novel Al-Aidrus menyebut hukumnya mencintai Rizik Syihab itu wajib. Artinya apa? Semakin turun levelnya, maka itu semakin jauh dari premis awal kita apa? Kalau level pertama dan kedua bahwa Nabi harus dicintai, kemudian Ahlul Bait harus dicintai, itu sesuai dengan hadis Al-Quran. Tapi kalau semakin level ke bawah, itu semakin jauh dari premis awalnya. Dan ini menggeser kepada kultus tokoh, kultus Habib Ba'alawi.
Dan justru di titik inilah teman-teman yang sering diperdebatkan di publik. Makanya nggak heran polemik nasab itu nggak akan pernah selesai. Karena polemik nasab ini adalah isu laten, ya, yang suatu saat itu bisa meledak, ya, bisa memicu, tergantung. Ya, kalau banyak pernyataan Habib-Habib ini yang sangat kontroversi, kemudian sangat bertentangan dengan akidah Sunnah wal Jamaah, itu menjadi pemicu bahwa polemik nasab itu sudah berubah menjadi isu laten. Dan itu akan berakhir entah kapan, dan itu akan terus dibicarakan dari masa ke masa. Dan mengapa yang diceramahkan Habib-Habib ini mendapat resistensi publik? Kalau dulu teman-teman sah-sah saja, publik hanya menerima klaim otoritas sepihak. Oh, cucu Nabi, ya. Kalau kamu mau selamat mendapat syafaat Nabi, kamu cintai keturunan Nabi, cintai Habib dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman, umat itu sudah cerdas. Ya, mana dalilnya? Mana buktinya? Apakah ini ajaran Islam atau kultus figur Habib? Ini perubahan sangat penting hari ini. Karena resistensi publik itu biasanya muncul bukan karena tokoh Habibnya, tapi karena klaim yang dianggap sudah terlalu jauh, sudah melenceng jauh. Jadi kesimpulan teman-teman yang ingin saya sampaikan, kalau ingin saya bertanya kepada para habaib ini, ya, saya mempunyai 7 pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan mencintai Habib Rizik itu menjadi ukuran sebuah keselamatan akhirat? Yang kedua, apakah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tetapi tidak mencintai Habib Rizik otomatis bermasalah? Kemudian ketiga, di mana dalil yang eksplisit, ya, yang menyebut atau yang menjadikan cinta kepada tokoh Habib itu sebagai syafaat keselamatan atau tokoh tertentu lah. Kemudian keempat, apakah yang disampaikan oleh para Habib-Habib ini berdakwah itu terkait berdakwah Islam atau personalisasi agama? Kemudian kelima, ya, apakah narasi seperti itu memperkuat agama, ya, atau justru memperkuat kultus figur? Ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa untuk memperkuat agama atau mau dibawa untuk memperkuat figur Habib? Dan ketika sholat, zikir, dan amal soleh ditempatkan di paling bawah sebagai loyalitas kepada figur. Nah, ini kenapa? Kenapa justru yang wajib sebagai umat Islam itu sholat justru ditempatkan di bawah loyalitas kepada figur Habib? Dan terakhir teman-teman, kalau logika ini diterapkan ke semua tokoh agama, apakah umat tidak akan terpecah menjadi kelompok-kelompok fanatis seperti kibin-kibin akut yang sulit untuk berubah? Ya, mereka lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu kan logika yang ngawur, logika yang tidak sehat, ya, tidak masuk akal lah. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini, ya, yang menjadi kontroversi polemik nasab, ya, bahwa kecintaan kepada figur Habib ditempatkan sangat dekat dengan ukuran keselamatan akhirat. Banyak ceramah-ceramah Habib yang justru menyalahi akidah Sunnah wal Jamaah. Dan satu pertanyaan yang mungkin sampai hari ini belum selesai untuk mereka jawab adalah mereka bisa menunjukkan bukti bahwa mereka ini zuriyah Nabi atau bukan, mereka itu cucu Nabi atau bukan. Dan jika sebuah otoritas dibangun atas klaim keturunan atau nasab, maka dalam era modern saat ini orang itu gampang bertanya, teman, bagaimana klaim itu bisa diverifikasi? Karena penghormatan itu bisa diberikan kepada siapapun. Tapi otoritas yang meminta loyalitas publik harus siap diuji secara terbuka. Semakin besar klaim Ba'alawi mengaku cucu Nabi, semakin besar pula tuntutan untuk pembuktian. Demikian dari saya. Terima kasih.